warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Bulaksari 2, yang kami hormati rekan-rekan guru sekalian. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta nikmat sehat kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau Nabi junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamat nanti. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah acara pada hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah yang akan diwakili oleh Bapak Edi Purwoko SPD. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih kepada Ibu pembawa acara yang telah memberi kesempatan saya untuk memberi sambutan. Alhamdulillah di sekolah kita, terutama SD Bulaksari 2, ada yang sudah lulus sebagai calon guru penggerak. Saya ucapkan selamat kepada Ibu Roa, semoga bisa mengikuti segala kegiatan dan bisa sehat selalu dan diberi kemudahan dalam mengerjakannya. Dan semoga bagi rekan-rekan semuanya yang belum mendaftar atau sudah mendaftar tapi belum lulus, jangan sampai
sampai besok di tahap selanjutnya tidak mengikuti, tapi semuanya harus mengikuti seleksi calon guru penggerak. Ya, karena kalau tidak dari kita semua, ya, karena calon guru penggerak itu disiapkan untuk menjadi pemimpin, ya, buat minimal pemimpin untuk keluarga, ya, itu. Tapi buat kedepannya, buat sekolah kita bisa lebih baik lagi, ya. Ya. Terus diharapkan setelah Ibu Ro'ah lulus besok, mudah-mudahan sekolah kita bisa meningkat lebih baik lagi, ya, begitu, ya. Dan diharapkan lagi semua guru bisa lulus, semua guru penggerak. Jadi sekolahnya besok bisa mendaftar menjadi sekolah penggerak, ya. Demikian sambutan dari saya. Apabila ada yang kurang, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu penyampaian diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Maslahatun Jogaya. Kepada beliau disilakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Bulang Sari 2, yang saya hormati rekan-rekan semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya perkenalan diri dulu ya. Nama saya Maslahatun Jogaya, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Cilacap. Dan di sini saya akan menyampaikan tugas saya, yaitu tugas modul 1.4 tentang budaya positif. Saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan semua karena sudah menyempatkan waktunya untuk ikut dalam membersamai saya untuk menyelesaikan tugas ini, yaitu diseminasi modul 1.4. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Sebelum kita mulai mindfulness dulu ya, biar kita tetap energi kita tetap terisi. Kita mindfulness dulu. Kalau saya katakan bulan tari 2, kita jawab Jaya, gitu ya? Oke ya? Bulan tari 2, Jaya. Bulan tari 2, Jaya. Bulan tari 2, Jaya. Oke, semoga energi kita untuk 1 jam ke depan akan full, oke? Sebelum kita mulai, saya ingin tanya, pernahkah Bapak Ibu semua mendengar kata-kata budaya positif? Sudah pernah? Menurut pikiran Bapak Ibu semua, apa yang terbesit di pikiran Bapak Ibu semua tentang budaya positif? Apa yang ada di pikiran Bapak Ibu kalau mendengar budaya positif? Apa itu budaya positif? Berusaha tepat waktu dulu. Berusaha tepat waktu, oke. Apalagi? Kebiasaan baik. Kebiasaan baik. Terus apa lagi? Apalagi? Kebiasaan baik, budaya positif. Ya tentu saja kebiasaan baik adalah budaya positif. Terus apa lagi? Berangkat tepat waktu, budaya positif. Iya tentu budaya positif termasuk berangkat tepat waktu. Dan sebelum kita menuju ke budaya positif, alangkah baiknya kita mengetahui tentang tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar anak-anak dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya ya. Ditekankan bukan dasarnya.
memperbaiki laku hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi yang di sini yang dimaksud adalah sebenarnya kita sebagai pendidik itu hanya menebalkan yang samar seperti itu ya. Kalau menurut pemikiran saya dulu, anak itu sebuah kertas putih. Apabila kita coret apapun, anak itu sesuai dengan coretan kita. Tapi ternyata menurut Ki Hajar Dewantoro itu semua kurang tepat. Dan memang benar menurut agama kita Islam ya, sebelum manusia lahir itu dalam perut sudah ditegaskan dia mau jadi apa, sudah ditegaskan di Lauhul Mahfuz ya. Iya. Jadi memang benar sebenarnya anak-anak itu sudah tumbuh dengan kodratnya, kita hanya menebalkan yang sama. Seperti itu ya. Jadi anak-anak itu kertas putih bukan sesuai keinginan kita, tapi kita yang harus mampu menggali apa yang ada pada anak. Seperti itu. Kemudian, budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dalam budaya positif terdapat konsep-konsep inti, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, kemudian yang kelima restitusi atau posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Sudah pernah mendengar kata-kata seperti itu Bapak Ibu? Oke, kita bahas bersama-sama. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin itu sangat berkaitan dengan kontrol kita, kontrol pendidik atau kontrol guru terhadap murid. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga para murid belajar sesuai dengan kebutuhannya dengan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam perubahan paradigma belajar, menurut teori kontrol Dr. William Glasser, yaitu ilusi kontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian dalam mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, pertama kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita kepingin orang itu sama seperti kita. Seharusnya kita yang berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Aslinya semua perilaku itu memiliki tujuan. Apapun perilakunya tentu ada tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya kita yang dapat mengontrol diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kemudian terakhir model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang.
sama disiplin? Siapa yang ingin menceritakan apa itu sebenarnya disiplin? Disiplin. Apa itu disiplin? Melakukan sesuatu sesuai aturan. Melakukan sesuatu sesuai dengan aturan. Ya benar. Apalagi disiplin? Aktif apa? Apalagi disiplin? Apakah Bapak Ibu sudah merasa bahwa Bapak Ibu memang benar-benar sudah disiplin? Benar. Oke, lanjut. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal arti kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid menurut Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan seperti paksaan dalam disiplin, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kesannya disiplin itu memaksa kita seperti aturan. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Kita tekankan ya, diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi disiplin itu berasal dari diri sendiri. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil belajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya, yaitu pada profil belajar Pancasila. Bapak Ibu tentunya sudah hafal ya. Apa saja yang terkandung dalam profil belajar Pancasila? Ya, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tentunya masih ingat dengan lagunya ya. Coba semuanya ya. Sambil berdiri coba. Nah, 1, 2, 3. Program yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Dalam keterampilan hidup atau life skill, nilai-nilai kebajikan yang terkandung adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, sekarang kita ke kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu tahu kebutuhan dasar Bapak Ibu semua? Sudah tahu kebutuhan dasar Bapak Ibu? Kebutuhan rumah tangga. Ya, itu termasuk dalam kebutuhan apa kalau kebutuhan rumah tangga? Benar, kebutuhan rumah tangga itu termasuk dalam kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, karena itu juga kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda
Dan kebutuhan manusia itu ada 5. Yang pertama, cinta kasih atau diterima. Itu kebutuhan dasar manusia ya. Kita itu dia kepengen diterima dan mendapatkan rasa cinta kasih. Yang kedua adalah penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan yang paling sering kita tahu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, ya, atau survival. Di sini saya punya kasus. Coba salah satu membacakan. Ayo kita pecahkan kasus bersama-sama, monggo. Dewasa ya. Kasus ya, saya bacakan ya. Oke, keras ya. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Ya, ada Bapak Ibu yang mau menjawab? Ini kita dasarkan pada teori kebutuhan hidup tadi ya. Berdasarkan cinta kasih, berdasarkan survival, berdasarkan kebebasan. Coba yang menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Setiap kali Agus itu meminta bekal makanan temannya. Ya, mungkin yang pertama Agus itu tidak bawa bekal sendiri. Ya, berarti karena dia tidak bawa bekal, jadi mungkin meminta temannya. Mungkin dari saya itu. Ya, berarti itu termasuk kebutuhan yang bagaimana? Sangat hidup. Ya, bertahan hidup. Kemudian yang lain monggo. Yang kedua mungkin aku lapar, jadi kita bekal. Kita bawa sapu. Kalau nggak lapar nggak mungkin kita bekal temannya. Itu jelas pasti itu. Iya, apa ya kebutuhan bertahan hidup. Mencari perhatian ada lagi. Aku sebenarnya kenyang, tapi dia mencari perhatian. Istilahnya apa kalau kata kita apa ya? Caper ya. Sebenarnya dia udah makan, udah kenyang, tapi caper pengen dapat rasa kasih sayang. Apa lagi? Coba. Iseng aja mungkin. Iseng. Ya, pengen happy. Ya, kita coba. Kita lihat dalam konteks penerapan disiplin positif. Ibu Ria, wali kelas 6, sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut. Menurut teori survival, Agus lapar karena orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, jadi dia bertahan hidup ya dengan meminta bekal temannya. Yang kedua, loving dan belonging, rasa cinta kasih. Agus kepingin jadi temannya biar perhatian semua loh, biar perhatian ke dia. Sebenarnya dia udah kenyang, tapi dia kepingin mendapat perhatian karena di rumah kurang perhatian. Mungkin orang tuanya tidak di rumah atau bagaimana. Yang ketiga, power. Dia merasa hebat. Dia mengenal temannya, jadi dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Kemudian kebebasan. Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawa orang tuanya karena selalu sama, jadi dia meminta bekal ke temannya. Yang kelima, untuk kesenangan, Agus hanya iseng saja, dia menikmati ekspresi temannya yang kesal, jadi cuma iseng, biar temannya kesal, semakin temannya kesal, semakin dia senang untuk mengerjainya. Ya, semua perilaku memiliki tujuan atau teori motivasi manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu termasuk motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila melakukannya? Itu masuk dalam teori motivasi eksternal. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu motivasi dari dalam diri atau internal. Nah, sekarang ini yang paling
sering kita lakukan di sekolah ini tentang hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Yang pertama tentang hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi dan restitusinya merupakan pilihan. Nanti kita bahas nanti. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensinya tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek. Kalau dalam konsekuensi, restitusi itu menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Untuk hukuman, korban mendapatkan keadilan. Untuk konsekuensi, korban bisa diabaikan. Untuk restitusi, korban mendapatkan ganti. Kemudian murid atau anak akan tersakiti. Untuk konsekuensinya, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusinya, murid mendapatkan penguatan. Hukumannya, perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensinya, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Restitusi, masalah terpecahkan. Jadi kita seharusnya ke restitusi, Bapak Ibu. Sistem tidak akan berjalan jika murid tidak takut. Konsekuensinya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Melalui restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensinya membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang untuk restitusinya. Hukuman itu negatif. Kalau konsekuensi itu netral, sedangkan restitusi positif. Hukuman mengandung model paksaan, konsekuensi mengandung stimulus respon, dan restitusi merupakan teori kontrol. Ayo kita berlatih hukuman atau konsekuensi. Yang pertama baca, monggo. Lari. Kami memiliki lapangan basket 2 kali karena melawan konsekuensi hukuman yang sifatnya negatif. Ya, menurut Bapak Ibu bagaimana? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah merupakan hukuman atau konsekuensi. Jika terlambat lari keliling basket 2 kali, seperti ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman karena terlambat atau konsekuensi karena terlambat lari? Bagaimana Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Lari. Kalau belum ada kesepakatan berarti hukuman. Kalau sudah ada kesepakatan berarti konsekuensi. Seperti itu. Ayo kita cek bersama-sama. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah merupakan hukuman. Jadi itu termasuk negatif. Coba dibaca lagi. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ya, membersihkan coretan. Anak-anak membuat coretan di meja loh, pakai pen, pakai pulpen. Itu membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu termasuk apa? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oh, semakin mengerti ya Bapak Ibu ya. Coba kita cek. Ya, konsekuensi. Lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret termasuk apa? Konsekuensi. Kita cek bersama-sama apakah hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Lanjut. Berjemur di lapangan basket umur 12 siang, anak ngobrol dengan teman. Apa? Hukuman atau konsekuensi? Apa itu? Hukuman. Ya, hukuman.
Nah, sekarang kita ke restitusi posisi kontrol guru. Kita kan sudah sering kali melakukan ketika anak berbuat sesuatu atau mendapat masalah atau apapun, kita otomatis menasihati ya. Apa posisi kita sebagai pendukung atau pembuat merasa bersalah atau sebagai teman, pemantau atau manajer? Ya, seperti ini posisi kontrol guru ketika guru membuat pernyataan-pernyataan seperti ini kepada anak. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk kita sebagai pembuat merasa bersalah. Pernahkah Bapak Ibu melakukannya kepada anak? Misalnya anak tidak pernah, sering bolos, sering terlambat. Kita bilang, Bu Guru sangat kecewa dengan kamu. Kenapa kamu selalu terlambat? Kenapa kamu mengecewakan Bu Guru? Seperti itu pernah? Nah, berarti kita itu kontrolnya sebagai pembuat anak merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kita jika mengatakan seperti itu, kontrol kita adalah sebagai penghukum. Pernah Bapak Ibu melakukannya? Belum. Alhamdulillah. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ya, ini maksudnya, ayolah lakukan demi ibu atau bapak, biar ibu atau bapak tidak dimarahi kepala sekolah, biar ibu atau bapak tidak dinasehati kepala sekolah. Itu kontrol kita itu sebagai teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Terus lanjut, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai kontrol manajer. Kamu selalu yang paling terakhir sebagai kontrol penghukum. Apa yang paling sering Bapak Ibu lakukan kepada anak didik Bapak Ibu? Coba salah satu pengalaman Bapak Ibu di kelas, bagaimana kontrol Bapak Ibu terhadap anak didik Bapak Ibu? Monggo. Saya secara pribadi itu yang pertama itu saya kecewa sekali dengan kamu. Kebanyakan Pak Guru sudah berkali-kali mengingatkan jangan lupa mengerjakan PR yang sudah Pak Guru berikan, tetapi anak sering lupa. Jadi sering lupa, bahkan lupa terus sudah berkali-kali mengingatkan. Jadi terbesit saya mengatakan kepada guru saya, mengatakan saya kecewa sekali. Seperti itu pengalaman saya menurutnya. Ya, bagaimana yang lain? Ada yang punya pengalaman bagaimana kontrol Bapak Ibu di kelas atau di sekolah? Oke, kalau dari saya yang manajer. Karena kebanyakan ketika saya memberikan arahan kepada siswa untuk praktek, itu siswa biasanya sudah sabar dulu sebelum melakukan prakteknya, yang istilahnya takut lah, nggak bisa lah, takut sakit lah, dan segala. Kalau saya yang sering saya alami ketika pembelajaran yang manajer. Oke, ada yang lain? Ada yang mau berpendapat lain? Bagaimana kontrol Bapak Ibu di sekolah atau di kelas? Lanjut ya. Nah, contoh penerapan posisi tadi 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, pada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, dan Bapak Ibu guru menyuruh anak tersebut untuk hormat pada bendera selama 1 jam. Itu termasuk posisi kontrol penghukum. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu guru mengatakan, berapa kali Ibu Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Ibu atau Bapak. Nah, itu posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi anak merasa bersalah seperti itu. Yang ketiga, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Ibu Bapak ya. Sekali ini sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Itu kontrol sebagai teman. Dan yang keempat, kamu sudah melanggar peraturan sekolah.
Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu termasuk sebagai kontrol pemantau. Dan yang terakhir, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Dan kontrol seperti itu termasuk kontrol manajer. Menurut Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol guru tersebut, yang paling efisien, yang paling bagus itu kontrol yang bagaimana? Manajer. Kontrol? Ya, kontrol manajer. Jadi sebaiknya kita sebagai guru itu melakukan kontrol manajer. Yang kemarin kontrolnya membuat rasa bersalah, besok jangan diulangi lagi. Besok kita harus sebagai kontrol manajer. Kemudian yang keenam tentang keyakinan kelas. Sudahkah Bapak Ibu melakukan keyakinan kelas ketika awal masuk pembelajaran? Sudah? Kesepakatan buat keyakinan. Kesepakatan dan keyakinan apakah sama atau beda? Bagaimana menurut Bapak Ibu kesepakatan dan keyakinan? Kesepakatan dan keyakinan kelas sama atau berbeda? Monggo. Kalau pribadi saya menilai antara keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu berbeda. Ya. Kalau menurut saya, kalau kesepakatan kelas itu ya disepakati bersama antara guru dan murid. Kalau keyakinan kelas itu motivasi apa ya supaya besar. Menurut saya itu dari sisi saya ya. Meyakinkan kepada siswa agar bisa atau memotivasi siswa agar bisa. Mungkin itu dari saya. Mungkin yang lain mau. Yang lain ada yang mau berpendapat? Monggo. Ayo monggo. Yang lain berpendapat. Keyakinan kelas tadi ada kata kesepakatan dan keyakinan. Apakah sama atau berbeda? Coba monggo pendapatnya Bapak Ibu. Menurut saya itu berbeda. Kalau keyakinan kelas itu bersifat lebih rinci, ya. Kalau kesepakatan kelas mungkin lebih secara umum apa ya? Ya itu. Yes. Kita lanjut. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya sebenarnya apa? Keyakinan kelas dan apa tadi? Kesepakatan kelas itu hampir mirip. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan kelas. Jadi ketika awal masuk kita sepakat akan membentuk apa yang akan kita lakukan di kelas. Dan keyakinan kelas itu berbedanya dengan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu berdasarkan dari kesepakatan kita semua, kesepakatan satu kelas. Jadi satu kelas kita sepakat membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat pada awal pembelajaran, ya. Jadi untuk mengontrol agar anak-anak menjadi lebih disiplin, kontrol diri seperti itu ya keyakinan kelas, dan disepakati bersama guru dan siswa. Lanjut ke segitiga restitusi. Yang terakhir segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Memberikan penawaran, bukan paksaan. Dan ini yang dikatakan ya dalam segitiga restitusi itu penawaran, bukan paksaan. Segitiga restitusi itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menstabilkan identitas dan menyatakan keyakinan. Tahapan-tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ketika anak berbuat salah, misalnya pada kasus kemarin di sini kan banyak ada yang murid yang sering sekali datang terlambat. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Kita tekankan bahwa perbuatan salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat dilakukan yaitu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting untukmu. Yang ketiga dari tahapan segitiga restitusi yaitu menyatakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Contoh penerapan dalam segitiga restitusi, misalnya ada anak yang selalu berangkat terlambat. Jadi yang pertama kita tanyakan, yang pertama kita tekankan adalah menstabilkan identitas. Jadi jangan langsung menyalahkan anak, kenapa kamu ini, kenapa kamu itu, jangan. Tapi yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu, menstabilkan permasalahannya dulu. Tidak apa-apa berbuat salah. Kita semua juga pernah melakukannya. Setelah itu baru kita tanya alasannya, mengapa kamu melakukan hal itu. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang sudah disepakati, apakah sudah sama dengan perbuatannya. Seperti itu, Bapak Ibu. Bagaimana, ada pertanyaan? Atau ada kasus di kelas Bapak Ibu yang ayo kita pecahkan bersama? Ada? Ya, mungkin ada kasus di kelas yang yuk kita selesaikan bersama dengan tahapan segitiga restitusi seperti itu. Monggo. Apa yang harus kita lakukan pertama untuk menyelesaikan kasus tersebut? Ya, kasus di kelas. Kalau misalnya itu ada anak yang dia sebenarnya kata orang tuanya tidak suka akal, tapi tapi ternyata banyak laporan dari anak-anak yang lain gitu ya, banyak laporan dari anak-anak yang lain
kalau dia suka nakal gitu. Cuma orang tuanya itu nggak percaya. Itu gimana cara menyelesaikannya? Ada di sini di kelas ibu ada satu kasus yang katanya anak itu tidak nakal, di rumah manut, di rumah baik, selalu dengan orang tuanya patuh. Tapi di kelas dia dikeluarkan, yang ada di rumah dikeluarkan, teman-temannya dijaili, di luar seperti itu. Teman-teman yang lain juga sepakat bahwa anak tersebut di kelas itu melakukan jahil, sama temannya suka bisa jahil. Tapi di rumah orang tuanya tidak pernah percaya bahwa anak tersebut tidak pernah melakukan itu, ya. Ayo kita usahakan bersama-sama dengan segitiga restitusi. Yang pertama, apa yang harus kita tanyakan terhadap anak tersebut? Yang pertama, Yang menanyakan kenapa kamu bisa berbuat seperti itu. itu termasuk ke validasi. Ya, validasi tindakan yang salah. Yang pertama itu menstabilkan identitas dulu. Tidak apa-apa melakukan hal itu. Ya, tidak apa-apa melakukan hal itu. Tidak apa-apa menjadi temanmu, tidak apa-apa. Yang pertama, ya. Kamu boleh iseng dengan temanmu, tidak apa-apa karena kamu sedang menunjukkan jati dirimu. Ingin mencari kasih sayang. Iya, ingin mencari kasih sayang, ya. Ya, Bapak Ibu, intinya kita tidak mencari siapa yang salah, tapi kita ingin tahu bagaimana solusinya. Kenapa teman-temanmu bisa mengatakan bahwa kamu ini jahil? Yang pertama seperti itu, ya, menstabilkan identitas. Yang kedua, nah ini yang validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu di sekolah. Misalnya dia bilang karena di rumah selalu manut terus, mungkin di rumah karena tidak pernah mendapat kebebasan. Ya, seperti tadi kebutuhan hidup manusia kan ada 5. Di rumah dia tidak mendapatkannya, jadi dia ingin mendapatkan di sekolah, dia ingin mendapatkan kebebasan dan pengakuan. Jadi dia di sekolah selalu jahil dengan teman-temannya. Jadi dia pasti punya alasan melakukan hal itu. Kemudian yang terakhir, kita harus menanyakan keyakinan. Nilai apa yang telah disepakati di kelas? Apakah boleh melakukan kejahilan di kelas? Sesuai nggak dengan nilai kebajikan yang kita sepakati? Seperti itu, ya. Ada lagi yang kita bahas dengan kasus di kelas? Ada lagi? Monggo. Kalau untuk di kelas rendah, ya, misalkan sudah selesai menulis itu anak biasanya itu bisa usir temannya gitu. Nah, sedangkan untuk tahapan-tahapan ini kan yang terakhir itu kan menanyakan keyakinan atau kesepakatan kelas. Nah, untuk kelas rendah apakah sudah efektif untuk dibuat kesepakatan kelas seperti itu, untuk melihat dari segi umurnya itu kan gimana ya? Jujur di kelas pun saya belum membuat kesepakatan kelas karena memikirkan efektif atau tidak. Oke, ada lagi kasus di kelas rendah. Kalau kelas rendah kan biasanya jomblang banget ya Bu. Yang satu menulis, yang satu paling 2 menit selesai, yang satu lagi bisa sampai setengah jam belum selesai. Dan yang selesai duluan selalu mengganggu teman-temannya. Apakah tahapan ini sesuai dengan patut untuk kelas rendah seperti itu? Yang pertama, Ibu belum mencoba membuat keyakinan kelas. Coba dulu dibuat keyakinan kelasnya, karena ketika kita membuat keyakinan kelas, itu anak merasa seperti, oh ini janjiku loh, ini kesepakatanku. Jadi ketika dia melanggar, secara otomatis teman-temannya juga mengingatkan. Ketika dia melanggar, ingat loh, itu perjanjian kelas kita, itu keyakinan kelas kita, seperti itu. Jadi langkah pertama itu harus membuat keyakinan kelasnya dulu, ya, karena untuk menyelesaikan tahapan segitiga restitusi ini, kita juga harus yang terakhir yang menanyakan keyakinan, otomatis sudah ada keyakinan di kelas, ya.
sebaiknya besok dibuat dulu keyakinan kelas bersama. Walaupun anak kelas 1 insya Allah sudah mengerti lah keyakinan kelas yang akan dibuat. Dan insya Allah mereka juga akan mengerti apa yang disepakati bersama. Jadi lebih baik dibuat dulu keyakinan kelasnya. Seperti itu. Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Monggo. Ada lagi kasus-kasus yang ingin kita pecahkan dengan segitiga restitusi. Dan sebelum kita seperti itu kita wajib ya, hukumnya wajib membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi sebelum pembelajaran dimulai itu wajib membuat keyakinan kelas. Sudah? Cukup? Oke, kita lanjut. Yang terakhir adalah refleksi dari diseminasi tentang budaya positif di sekolah kita. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti diseminasi budaya positif? Silakan Bapak Ibu isi di kertas nomornya. Hal baik apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah mengikuti kegiatan ini dan langkah apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mengikuti kegiatan ini? Monggo. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif? Kemudian, hal baik apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah mengikuti diseminasi budaya positif ini? Yang ketiga, langkah apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mengikuti diseminasi budaya positif? Langsung tiga-tiganya, kalau cukup nggak apa-apa, kalau kurang boleh dengan yang baru. Sudah, monggo dipaparkan refleksi hari ini oleh Bapak Ibu. Salah satu, dua, atau tiga berminat untuk merefleksikan kegiatan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Perasaan setelah mengikuti diseminasi budaya positif yaitu sangat antusias dan karena banyak hal yang baru yang dipelajari. Hal baik ini adalah ilmu baru yang diterapkan oleh seorang didik yang awalnya itu menjadi sosok yang penghukum. Untuk kedepannya insya Allah saya akan menerapkan menjadi manajer. Yang ketiga langkah yang dilakukan yaitu insya Allah mengimplementasikan budaya positif yang telah disampaikan tadi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk
Pertanyaan nomor 1, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah akademiknya? Dari bawah. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti destinasi berbasis? Saya merasa senang karena dapat materi baru dan pelajaran baru. Kemudian hal baik apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah mengikuti destinasi berbasis? Jadi tahu kebutuhan manusia yang ada di platform tersebut ada seperti fun, love and belonging, power, dan ruang terbaiknya. Kemudian langkah apa yang Bapak Ibu lakukan setelah mengikuti destinasi berbasis? Berusaha untuk bisa menerapkan yang disebut dengan budaya positif. Terima kasih. Yang lain ada lagi? Monggo. Monggo yang lainnya. Winda coba. Tidak. Kurida monggo. Gimana? Bersuara. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak atau Ibu setelah mengikuti diseminasi budaya positif? Perasaannya, saya jadi merasa tergerak dan sadar akan pentingnya menerapkan sikap positif dalam kehidupan di sekolah. Yang kedua, hal baik apa yang Bapak dan Ibu dapatkan setelah mengikuti diseminasi budaya positif? Hal baiknya akan menjadikan lingkungan yang lebih maju dan lebih disiplin lagi. Yang ketiga, langkah apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mengikuti diseminasi budaya positif? Yang pasti ingin bisa menerapkan budaya-budaya positif dan hal-hal baik yang ada di sekolah. Terima kasih. Oke, terima kasih atas refleksi dari Bapak Ibu semua. Sebagai penutup acara ini, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Demikian yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sampailah kita di penghujung acara. Semoga acara pada hari ini materi-materi yang sudah kita dapatkan dapat bermanfaat dan kita implementasikan di sekolah kita dan semoga memberikan dampak positif ke depannya. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perilaku saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Dan sambil kita di penutup acara, mari kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.